Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Ya Bun. Yang terhormat Ibu Kepala UPT TK Negeri Pembina, yang saya hormati dan saya sayangi Ibu-ibu Dewan Guru UPT TK Negeri Pembina yang telah meluangkan waktunya, memberikan perhatiannya sebentar saja dalam kegiatan diseminasi pada kegiatan hari ini. Baiklah ibu-ibu, di sini saya akan menyampaikan ilmu maupun pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan program guru penggerak beberapa waktu yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kebetulan budaya positif ini ada pada modul 1 Ibu, dan modul 1 ini terdapat submodul 4, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dan alhamdulillah budaya positif ini berada pada penghujung di modul 1. Nah, karena ini sudah siang ya Bu ya, sudah lelah, tapi masih semangat ya Bu ya? Masih, alhamdulillah. Guru TK itu mau pagi, mau siang, mau sore pasti selalu semangat. Oke. Untuk mengecek semangat kita, mari bersama-sama kita tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes, mantap sekali. Terima kasih untuk antusiasnya. Baik, kita lanjut ke materinya ya ibu-ibu. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif. Ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, kita bahas yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Saya rasa untuk pembelajaran paradigma baru ini bukan hal yang baru lagi. Kita sering dengar pembelajaran paradigma baru. Betul Bu? Nah, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira sepemahaman ibu-ibu pembelajaran dengan paradigma baru itu yang seperti apa sih? Monggo, yang mau berpendapat dipersilakan. Bu Ayu, udah udah, kayaknya sepertinya udah siap ngomong. Apa Bu Ayu ya Bu? Berpusat pada anak. Betul sekali, berpusat pada anak. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Pembelajaran paradigma baru. Ya Bu Erma, monggo. Dengan paradigma baru, kita sekarang belajarnya berpusat pada siswa, dan kita selalu harus memantik pertanyaan siswa. Jadi memantik nalarnya siswa. Jadi kalau dulu mungkin siswa itu ngikutin guru, sekarang guru harus belajar menggali kemampuan siswa. Iya betul. Guru pada paradigma baru ini, guru itu mengikuti anaknya, bukan anaknya yang mengikuti guru. Nah, kalau ada kata paradigma
Bu Ayu, Bu Erma tadi, bahwasannya perbedaannya itu kalau paradigma lama itu kita di teacher center, guru itu sebagai pusatnya pembelajaran. Nah, kalau paradigma baru sekarang itu student center, pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, berpusat kepada anak. Itu yang dasarnya, yang membedakannya. Selanjutnya, ibu-ibu pernah mendengar teori tabula rasa? Pernah? Pernah. Teori tabula rasa, anak lahir seperti kertas putih yang masih kosong. Nah, itu juga sepemahaman saya sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Tetapi ternyata menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan kertas kosong, tetapi kertas putih yang sudah ada coretan-coretan, tetapi masih samar. Artinya apa? Artinya ketika anak lahir, ketika anak ada di dunia ini, mereka sudah punya potensi bawaan masing-masing, sudah punya bakatnya masing-masing, tetapi masih samar. Tugas kita saat ini sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis yang samar. Makanya sekarang kegiatan Merdeka Belajar ini erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, disesuaikan berdasarkan minat anak, bakat anak, kebutuhan anak. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang perlu kita soroti adalah belajar sesuai kebutuhan. Kenapa harus seperti itu? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik kita itu memiliki kodrat, 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Betul. Kodrat alam itu dari tempat tinggal mereka, lingkungan mereka, karena setiap lingkungan pasti berbeda, setiap letak geografis itu pasti berbeda. Nah, untuk kodrat zaman itu adalah seperti saat ini, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang setiap waktu itu selalu berganti, selalu berubah. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat peserta didik kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu masih ingat ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 6. Apa saja, Bu? Mandiri, kreatif, beriman, bertakwa, bernalar kritis, berkebinekaan global. Satu lagi. Ini kalau saya ngajarin ke anak saya pakai lagu, Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gimana, Bu? Monggo, Bu. Oh, tepuk profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa
berkebinekaan global, mandiri, kreatif, nalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya ini juga terkait dengan paradigma baru. Saya pengen ngajak teman-teman untuk bermain. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena saking begitu pentingnya barang yang ada di genggaman Anda. Nah, tugas B rekan Anda, ini kita bayangkan kita semua sebagai A. Jadi kita bayangin punya teman si B. Tugas B ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan mengiming-imingi atau menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, coba sekarang kita bayangkan. Sudah dibayangkan? Sudah bayangkan teman kita lagi mau dibuka sama si B? Sudah? Oke, kalau sudah, coba kita jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang pertama, apakah Anda atau B yang membuka kepalan tangan? Yo, Anda atau B? Anda, saya sendiri. Berarti Saya sendiri, Anda. A. Oke. Anda sendiri yang membuka. Alasannya apa? Kenapa Anda membuka kepalan tangan Anda sendiri? Kenapa bukan B? Karena terus-terusan merasa capek. Nah, merasa capek. Ada yang punya pendapat lagi? Ya, Oke, Bu Ira, silakan. karena semua kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Walaupun ada orang nih mau buka, kalau memang kita tidak ingin membuka, ya tidak akan terbuka seperti itu. Betul sekali. Lalu selanjutnya, apakah Anda atau B yang menutup kepalan tangan Anda? Yo, Saya sendiri. siapa Bu Nani? Anda. Saya sendiri. Kenapa Bu Nani? Karena kita itu kan punya prinsip, ya. Jadi kita nggak boleh ngikutin orang lain. Jadi apa yang kita inginkan saat kita ingin membuka, ya kita buka. Tutup ya tutup, jangan tutup ya tutup. Tepuk tangan untuk Bu Nani. Nah, dari kedua kegiatan tersebut, jadi sesungguhnya siapa yang memiliki kendali atau kontrol membuka maupun menutup genggaman tangan? Diri sendiri. Ya, betul sekali. Ini terkait dengan paradigma baru, teori kontrol, bahwasanya semua yang kita lakukan itu atas kehendak diri kita sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Betul kata Bu Nani, setiap manusia itu punya prinsip. Nah, tetapi di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Pernah tidak ibu-ibu berpikir selama ini berpikir bahwasanya kita itu bisa mengontrol anak-anak kita, bisa mengontrol peserta didik kita? Pernah berpikir seperti itu? Pernah, saya juga. Ya, iya, saya merasa anak-anak ini bisa saya bentuk, saya yang bisa
itu kurang tepat. Itu menjadi salah satu miskonsepsi teori kontrol atau ilusi. Itu hanya sebuah ilusi, khayalan kita saja. Nah, salah satu miskonsepsinya yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita membayangkan kita bisa mengontrol anak-anak. Ketika kita menyuruh anak sesuatu, nanti tolong ya kamu buang sampahnya ke kotak sampah. Ya, mungkin ketika kita minta tolong, kita suruh mau. Tetapi ketika kita tidak ada, apakah pasti mereka membuang sampah di tempatnya? Kan iya, belum tentu juga. Karena tergantung dengan kesadaran diri mereka, kontrol diri mereka. Berarti kita sebagai pendiri itu mengarahkan. Betul, betul sekali. Itulah kenapa tugas kita itu menuntun, kalau kata Ki Hajar Dewantara, menuntun peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang kita soroti penguatan positif. Penguatan positif itu yang seperti apa, Bu? Yuk, yang seperti apa? Ya, tindakan. Positif yang baik-baik. Iya, yang baik-baik. Penguatan positif ini salah satunya merayu. Kita merayu. Nah, kita berpikirnya kalau kita merayu anak dengan rayuan itu efektif dan bermanfaat untuk anak. Ternyata belum tentu juga. Karena kembali lagi, motivasi intrinsik, kesadaran diri anak. Kalau anak belum muncul kesadaran dirinya, mau kita rayu-rayu sampai kita marah pun, kalau kita nggak ada, ya tidak akan berjalan secara efektif. Kembali ke habitat. Iya, betul, kembali ke habitatnya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat salah mampu menguatkan karakter. Kira-kira ini tepat tidak, Ibu ya? Tidak, Ibu ya. Kritik dan membuat rasa bersalah itu justru dapat menurunkan rasa percaya diri anak. Mereka kehilangan rasa nyaman, akhirnya takut ngapa-ngapain, apalagi anak TK. Anak TK dikritik langsung mengkeret, suruh maju nggak bakalan mau. Itulah kenapa kritik dan membuat rasa bersalah itu memang bukan salah satu untuk menguatkan karakter atau kurang afektif, justru malah menghilangkan rasa percaya diri yang ada pada anak. Nah, miskonsepsi yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira gimana, Bu, pendapatnya? Nggak setuju. Iya, betul. Orang dewasa sekalipun kita lebih dewasa dari peserta didik, kita tidak punya hak untuk memaksa. Setiap orang itu punya hak saksi masing-masing. Iya, betul sekali. Karena setiap orang, sekalipun anak kecil, mereka punya hak sendiri. Mereka pasti punya hak. Nah, itulah kenapa jangan mentang-mentang kita lebih dewasa, jadi kita bisa memaksakan kehendak kita kepada peserta didik kita. Karena lagi-lagi dikembalikan, yang harus kita lakukan itu adalah membangun motivasi intrinsiknya. Kalau memaksa, hukuman seperti itu kan lebih kepada motivasi dari luar. Harapannya di paradigma baru ini kita bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri mereka. Nah, selanjutnya di sini mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ada yang masih ingat stimulus respon ini dari teori mana? Ini sering kita pakai. Stimulus respon. Teori behavioristik. Iya, teori stimulus respon.
Nah, kalau paradigma baru sekarang kita menggunakan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan kalau di teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Memang benar, jangankan kebutuhan, karakteristik saja kita berbeda-beda. Bu Ayu mungkin butuh A, saya belum tentu. Murid-murid di kelas saya mungkin butuh B, belum tentu murid-murid di kelas Bu Ira. Nah, itulah kenapa di teori kontrol itu kebutuhan kita itu bermacam-macam, tidak sama ataupun berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, karena karakteristik kita berbeda, setiap kepala itu pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda. Saya merasa 4 itu 2 dari 2. Belum tentu Bu Nada. Bisa jadi menurut Bu Nada 4 itu 3 tambah 1. Nah, itulah karena kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, maka setiap orang pun memiliki gambaran yang berbeda pula. Selanjutnya, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nih, kembali lagi dengan yang disampaikan Bu Nanda tadi. Setiap kita itu punya hak asasi. Nah, itulah kita juga harus memahami pandangan orang sebagai bentuk penghargaan kita terhadap hak mereka, hak orang lain. Saling menghargai, toleransi, betul Bu Nani. Nah, selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, seburuk-buruknya perilaku, ibaratnya bahasanya kalau kita yang udah paling fatal, paling tinggi, senakal-nakalnya anak peserta didik kita, itu sebenarnya mereka punya tujuan. Hanya saja mungkin kita kurang peka. Sebenarnya anak-anak itu pada ngeyel itu kenapa? Kadang kita itu cuma sadar, kamu ini kenapa sih lari-lari terus? Bisa jadi sedang mencari perhatian kita. Bisa jadi dia bosan dengan kegiatan kita. Bisa jadi anak tersebut gaya belajarnya kinestetik, jadi harus nggak bisa diam. Nah, itulah kenapa kita harus memahami bahwa semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Seperti permain tadi, menggenggam. Memang benar ya Bu ya, teori kontrol tadi, bahwasanya yang bisa mengendalikan diri, yang bisa mengontrol diri sendiri itu adalah kita sendiri. Mau kita dirayu, mau kita dibujuk, sampai tadi ditawarkan uang ya, kalau memang dari dalam diri kita sendiri tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Nah, itu teori kontrol. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, begitu juga. Karena saya tidak bisa dikontrol orang lain, maka orang lain juga tidak bisa saya kontrol. Karena mereka juga punya kehendak, punya wewenang, punya kontrolnya sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nih, siapa yang sering memakai teori ini? Saya masih. Ayo Ma, disapu dulu. Disapu. Gak mau dulu Bu, aku tuh capek, aku gak mau. Yaudah, mainannya diberesin. Gak mau Bu. Oh, kamu kalau gak mau, besok gak usah main lagi ya. Besok akan berburu kasih bintang. Itu termasuk pemaksaan
memaksa. Iya. Nah, Halus. pemaksaan halus. Pada teori kontrol ini sudah tidak ada lagi pemaksaan, tetapi kolaborasi dan konsensus ciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini kesepakatan. Jadi apapun yang terjadi, sebisa mungkin kita lakukan dengan kolaborasi dan kesepakatan dengan anak-anak. Jangan sampai ada lagi pemaksaan-pemaksaan. Karena anak punya hak, anak punya kontrol atas diri mereka masing. Nah, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Maksudnya gimana ya? Mana yang ini harus mengikuti saya ya, kayak gitu terus. Nah, kalau sekarang Ya, kalau sekarang model berpikir menang-menang. Jadi begini, ketika kita ada permasalahan, stimulus respon itu biasanya kita menyelesaikannya ada sesuatu yang menang atau yang apa itu ya, ada dampak positifnya. Tapi pasti ada yang merasa jadi kalah. Nah, kalau untuk teori kontrol itu model berpikirnya win-win solution. Jadi setiap ada permasalahan, sebisa mungkin kita mencari jalan keluar yang sama-sama tidak memberatkan, yang sama-sama menguntungkan. Jadi sudah tidak ada lagi kata saya menang kamu kalah, tetapi kita semua menang. Nah, selanjutnya, disiplin positif. Kalau masalah disiplin, semuanya sudah pernah mendengar ya Bu ya, disiplin. Kira-kira disiplin itu apa Bu? Mungkin ada yang mau berpendapat? Memiliki tanggung jawab. Ya, disiplin ini sendiri berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Nah, karena tanggung jawab, tadi kata Bu Ayu tanggung jawab. Jadi otomatis disiplin itu mengacu pada diri kita ya Bu ya, diri sendiri. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, pada disiplin ini ada disiplin positif. Mungkin pernah dengar ya Bu ya, disiplin positif. Disiplin positif ini sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu disiplin yang ditumbuhkan dari kesadaran diri, motivasinya intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, dari tadi kayaknya saya ngomong nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya apa sih kebajikan? Kayaknya tidak biasa kita pakai dengan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mungkin nilai-nilai positif masih sering dengar. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Oh, salah pencet. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kalau di profil pelajar Pancasila seperti yang kita sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikannya itu dengan dimensi-dimensi pelajar Pancasila.
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya ini menurut IBO Primary Yes Program, nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan nilai-nilai kebajikan untuk life skill maupun keterampilan hidup ini salah satunya yaitu dapat dipercaya, pendengar yang baik, saling menghargai dan menghormati, tolong menolong, gotong. Artinya nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang kita yakini, gitu. Selanjutnya, sampai kita pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira ibu-ibu sudah tahu kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Sandang, pangan, betul, papan, apalagi? Pendidikan, berekreasi, apalagi? Kesenangan, kasih sayang, betul, iya. Kalau kita nggak disayang sama suami, rasanya lah getun gelor itu mah. Cuan, kata Bunda, cuan. Ada lagi? Bertahan hidup, apalagi? Perlindungan, kebebasan. Oke. Apa saja ya kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini terkait dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, cuan. Iya, kita nggak ada cuan, kita susah untuk bertahan hidup. Nah, iya betul. Kesehatan, hidup tenang. Nah, pernah tidak ibu-ibu menemui peserta didik yang di kelas ada mengantuk, lemes, nggak semangat? Ada. Malah justru ada sekolah anak murid itu yang tinggi tenang. Nanti kita ada bahasannya juga. Pernah nggak nemuin murid yang seperti itu, males, ngantuk, lemes, bawahnya pengen tidur? Kalau di kelas itu kalau kata kita blosor kayak gitu, ada ya Bu ya? Apa yang dilakukan kalau menemui anak seperti itu? Kita tanya, kenapa sih? Betul, kita tanya, kita identifikasi. Bisa jadi kebutuhan bertahan hidupnya ini belum terpenuhi. Iya betul. Bisa jadi kok aku lemas, kok nggak semangat. Aku semalam tuh begadang Bu, jadi aku ngantuk. Aku tadi nggak sarapan, jadi aku lemes. Nah, bisa jadi seperti itu. Iya, karena kembali lagi, setiap yang kita lakukan itu pasti ada tujuan. Ya. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kaitannya dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Tadi yang dibilang Bunda Nada apa tadi Bu? Anak yang pilih-pilih teman. Nah, pilih-pilih teman, akhirnya ada teman yang tidak punya teman. Karena anak-anak sekarang ini ya Bu ya, saya merasa seperti ada pergeseran budaya. Anak-anak TK ini sudah mulai kenal geng-gengan, sudah kenal circle-circlean, bahkan manggil temannya aja bestie, bestie
tidak terpenuhi. Inilah memang tugas kita, PR kita. Bagaimana caranya agar jangan sampai anak-anak kita membeda-bedakan. Karena kita ini posisinya masih di pondasi. Di pondasi sudah seperti itu, bagaimana di tingkat selanjutnya? Ini menjadi salah satu PR besar kita. Karena memang tapi kita butuh juga sama dampingan dari orang tuanya di rumah loh. Soalnya kita di sini di sekolah udah bentuk tuh. Sekolah lagi ya udah sama lingkungannya lagi berubah lagi. betul sekali. Memang untuk kita itu memang tidak bisa lepas dari kolaborasi dengan orang tua. Orang tua ini salah satu stakeholder terkuat yang bisa membantu perkembangan anak. Percuma kita memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik, tetapi tidak di follow up lagi dengan orang tua. Di rumah sudah kembali ke habitatnya lagi. Ya bodoh wae, percuma kita tiap hari ngoceh-ngoceh. Ayo Kak, sepatunya taruh di sini ya. Nanti baris, antri cuci tangan. Sampai rumah sepatu Lempar biarin. cuci tangan. Iya, betul. Itulah kenapa alhamdulillahnya di tahun ini Bu Mainah, kepala sekolah kita, membuat program-program yang sebenarnya program kita tahun ini itu sangat meningkatkan kolaborasi antar sekolah dengan wali murid. Hanya saja mungkin sejauh ini wali murid belum ada respon yang cukup signifikan. Tapi semoga harapan kita ke depannya orang tua murid bisa berkolaborasi dengan sekolah secara optimal. Karena betul kata Bu Nada tadi, percuma kita memberikan penanaman yang baik, tetapi tidak diimbangi dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik juga di rumah. Nah, selanjutnya ini ada kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini ada kaitannya dengan harga diri, memimpin, ingin dianggap, ingin diakui, berprestasi, dan ingin didengar. Ibu-ibu pernah lihat murid yang Bu, aku mau maju Bu. Apa-apa Bu, aku Bu. Apa-apa Bu, aku mau maju Bu. Aku mau mundur Bu. Itu Duluan ada iya, Asika. itu kodratnya anak usia dini. Anak usia dini ini egosentrisnya masih tinggi, rasa ingin diakuinya masih tinggi. Nah, itu kalau sampai ada anak yang akhirnya karena Bu, aku nggak mau, aku nggak pernah disuruh, aku nggak pernah ditunjuk, akhirnya minder. Nah, bisa jadi itu kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan ini erat kaitannya dengan perilaku mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal baru. Pernah nggak Bu, kita ketemu sama anak murid kita yang akhirnya nggak mau ngapa-ngapain di kelas? Ada. Dia nggak mau ngapa-ngapain. Ya. Mungkin bisa jadi ini kebutuhan kebebasannya itu kurang terpenuhi. Karena kalau anak-anak yang terbiasa punya kebebasan, mereka pasti punya pilihan sendiri. Kadang kita sudah menyiapkan pembelajaran sedemikian rupa, semenarik mungkin, tetapi ternyata menurut mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya punya pemikiran yang lain, saya maunya seperti ini. Akhirnya tidak mau mengikuti kegiatan kita. Mungkin itu karena mereka kurang sesuai pembelajarannya dengan maunya, kurang bebas kalau katanya. Nah, yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan ini kaitannya dengan bermain, humor, antusiasme, bahagia, tertawa. Kalau kesenangan ini saya rasa tidak perlu saya lakukan lagi. Mana ada sekolah kita yang serius? Siap Bu. Ya. Nah, kalau sampai seperti itu mungkin anak-anaknya bisa stres, akhirnya nggak sekolah lagi. Apalagi anak usia dini ini kan kalau di kurikulum sebelumnya belajar melalui bermain. Kalau di sekarang bermain itu belajar.
Jadi memang belajarnya anak-anak itu bermain. Lalu lanjut. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kira-kira pernah nggak Bu kita seperti ini? Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang ada anak-anak, kita ngomong sama anak-anak, kamu kalau nggak mau nulis nanti nggak Bu Guru kasih bintang. Kamu nggak usah ikut main sama Bu Guru. Itu kan sudah termasuk dengan ketidaknyaman atau hukuman. Akhirnya mereka mengikuti kegiatan kita karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanannya. Iya, terpaksa, bukan atas kemauan sendiri. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kayaknya kita sering banget ya Bu ya, peserta didik kita. Ayo nak, kita nulis nanti yang nulisnya paling rapi, gambarnya paling bagus, dapat bintang 5. Akhirnya berlomba. Giliran besok Bu Nani yang ngasih bintang 5 Bu Nani. Besok Bu Nani nggak sekolah, yang sekolah Bu Nelly. Akhirnya mereka nggak mau gambar karena nggak dapat bintang 5. Akhirnya apa? Mereka melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kira-kira efektif tidak sih Bu? Penghargaan itu tidak. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena kebiasaan dia kalau nggak ada hadiah atau mana dia males. Karena keinginannya tidak sesuai dengan tidak menumbuhkan motivasi atas kesadaran diri. Iya, betul kalian semuanya, betul. Hebat sekali guru-guru TK Membina ini. Betul Bu. Kenapa imbalan atau penghargaan itu kurang efektif? Ya itu tadi. Kalau tidak dikasih imbalan, dia tidak mau melakukan sesuatu. Akhirnya motivasi diri mereka itu mati karena imbalan. Sering kan anak kita, nak beliin tempe ya di warung. Ini nanti susunya 2.000 buat kamu jajan. Akhirnya besok dikasih duit 2.000. Nak beli terasi, ada susunya nggak ada. Alamoh. Akhirnya kan hilang motivasi mereka. Itu kenapa? Iya betul. Itulah kenapa imbalan atau penghargaan itu kalau dilakukan dalam jangka waktu yang panjang itu tidak efektif atau kurang efektif. Tetapi mungkin kalau seperti kita karena anak-anak itu bukan haus apresiasi, tapi memang masih butuh sekali apresiasi. Sesekali boleh kita berikan. Nah, yang terakhir, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sebenarnya saya malu kalau ngomong ini, karena saya juga berada di tahap ini. Ada tidak yang saya berangkat sekolah jangan sampai telat karena saya menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai saya yakini. Ada mungkin yang timbul motivasi intrinsik seperti itu. Ya, iya, adalah terkadang hilang, kadang balik lagi, tidak apa-apa. Namanya berproses. Tidak ada yang hidup itu kita langsung ujuk-ujuk itu tidak ada. Pasti butuh proses. Harapannya semoga kedepannya kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, kesadaran diri kita pelan-pelan akhirnya menjadi terbiasa. Nah, itu tadi motivasi perilaku manusia. Untuk yang poin pertama dan kedua tadi itu motivasi dari ekstrinsik atau luar. Sedangkan yang ketiga ini intrinsik dari dalam diri kita. Nah, ini ada dari tadi saya bilang hukuman. Nah, hukuman ini sebenarnya ada teman-temannya. Ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin kalau hukuman dan konsekuensi kita
sudah pernah dengar ya. Tapi restitusi ini masih baru. Nanti kita bahas. Nah, kalau hukuman, murid atau anak itu belajar menyembunyikan kesalahan. Karena dihukum, akhirnya melakukan sesuatu harus sembunyi. Kesalahannya disembunyikan karena takut. Ya. Nah, kalau konsekuensi, murid atau anak itu belajar taat peraturan. Nah, konsekuensi ini ada peraturan. Jadi, apa yang mereka terima itu berdasarkan konsekuensi dari peraturan yang dilanggar. Nah, kalau restitusi, anak itu belajar memecahkan masalah. Setiap ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, tidak sesuai dengan kesepakatan kelasnya, maka mereka ini diberi kesempatan untuk menemukan ataupun memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ini hukuman. Ini biasanya kita kan kalau penguatan negatif itu dengan hukuman marah-marah, nadanya tinggi. Kalau konsekuensi ini mencoba mengontrol anak dengan positif. Sedangkan restitusi, anak itu paham bahwa mereka itu memegang kontrol mereka sendiri. Selanjutnya, dampak pada murid. Ini dampak dari hukuman. Anak menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Karena hukuman tadi sifatnya negatif, jadi bisa menghilangkan rasa percaya diri mereka. Untuk konsekuensi, mereka kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri. Untuk restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena kan tadi muncul dari motivasi diri ya Bu ya, kesadaran diri, atau bisa meningkatkan semangat mereka untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, nah, ada tidak Bu yang sudah berencana ngasih hukuman muridnya? Saya nanti mau hukum open lah dari rumah, pikiran gitu. Tidak. Iya, ya betul. Hukuman itu sifatnya tidak diharapkan atau sangat melukai, tidak direncanakan, tapi sangat melukai. Nah, kalau konsekuensi, karena tadi ada kaitannya dengan peraturan ya Bu ya, otomatis mereka sudah tahu kalau misalnya datang terlambat apa konsekuensinya. Nah, untuk restitusi ini berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi kita ngajak anak, undang anak, kita mau restitusi, kita mau menyelesaikan masalah. Nah, lanjut, hukuman itu dibuat guru. Nggak ada hukuman yang diminta anak ya Bu ya. Untuk konsekuensi ini dibuat oleh guru dan anak. Aturannya apa nak? Kalau tidak melaksanakan nanti diapain? Nah, biasanya kita seperti itu ya. Sedang restitusi ini yang buat murid anak sendiri. Untuk yang terakhir, hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah, itu hukuman. Kalau untuk konsekuensi itu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Sedangkan restitusi itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelasnya, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Kira-kira sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi Bu? Sudah? Saya ada soal. Ya, kita perhatikan. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang pertama hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di
sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke, kita simpan jawabannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa tadi Bu? Iya. Sekali lagi Bu. Sekali lagi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Jebret. Nah, hukuman. Yang pertama tadi siapa yang jawab hukuman? Ya, yang pertama itu hukuman karena sifatnya negatif ya Bu ya. Itu penguatannya negatif. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, itu juga hukuman. Lalu mengganti kertas tugas teman, konsekuensi karena dia yang mencoret-coret. Iya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran, konsekuensi. Nah, yang saya tanyakan gini, yang kedua dan yang terakhir itu sama-sama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kenapa yang atas hukuman, yang bawah konsekuensi? Kalau yang terakhir itu pas pelajaran PJOK. Iya. Pelajaran Nanti juga ada kesepakatan bersama. Ya, betul. Karena kalau yang bawah itu pelajaran PJOK. Jadi kalau telat, otomatis dia ketinggalan. 10 menit ketinggalan pas pemanasan. Iya. Makanya disuruh lari sebagai pemanasan. Konsekuensi. Tuh. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau dan yang terakhir manajer. Sebelum kita lanjut, kira-kira kita berada pada posisi yang mana? Yang mana? Teman. Oke, ya saya juga sebut teman. Apalagi ada lagi? Pemantau. Waduh, Bu Ira, manajer. Oke, ada lagi? Pemantau. Pemantau. Ada yang masih di penghukum? Ada yang di penghukum? Nggak ada, insya Allah tidak ada. Karena posisinya juga peserta didik yang kita hadapi ini anak-anak usia dini akan sangat tidak efektif apabila kita masih berada pada posisi kontrol penghukum. Nah, Anak-anak kadang-kadang iya. masih ada beberapa yang tidak mau mengikuti kegiatan kita. Tidak berhenti aja masih ada yang tidak mau ikut kegiatan kita, apalagi dihukum, nangis, nggak mau sekolah mah, di sekolah boleh. Bu, kalau misalnya ada anak yang nakal ya, maksudnya membuat temannya menangis. Kemudian kita sebagai guru kita menanyakan ke yang membuat menangis itu tadi, kenapa kok kamu buat ini menangis? Kemudian anak yang ditanyakan itu merasa bersalah. Nah, itu kita termasuk pembuat rasa bersalah nggak sih? Maksudnya kita kan cuma mau menanyakan kenapa temannya dibikin nangis, awalnya gimana, terus teman yang kita tanya itu anak itu langsung ikut nangis kayak merasa bersalah gitu. Nah, itu gimana? Itu kita nanti
nanti ada materinya. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke. Ini saya tidak akan menjelaskan apa sih penghukum, apa pembuat rasa bersalah, apa itu manajer teman pemantau. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tetapi di sini saya akan memberikan contoh-contoh kasus dan bagaimana sudut pandang penghukum itu seperti apa, dari pembuat rasa bersalah itu seperti apa. Kita lanjut ya, Bu ya. Nah, ini salah satu cara penerapan ini posisi kontrol guru. Yang pertama ini adalah kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau posisi kita sebagai penghukum, ini salah satu kalimatnya ya Bu ya, kalimat disampaikan, hormat pada bendera 1 jam. Itu kan hukumannya. Berarti posisinya berada pada penghukum. Nah, kalau posisi merasa bersalah, itu pasti gurunya bilangnya gini, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Jadi kan kita muridnya merasa bersalah, aduh, aku udah ngecewain Bu Guru nih. Itu salah satu contoh perkataan pembuat merasa bersalah. Nanti kalau yang pertanyaan Bu Ayu, nanti kita bahas di selanjutnya ya Bu ya. Nah, selanjutnya untuk posisi teman. Ayo ikutin aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu guru ya, sekali ini saja. Kalau enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi lain kali jangan sampai berbuat seperti itu ya. Ada pemakluman. Ini yang masih sering kita terapkan dengan anak-anak ya Bu ya. Selanjutnya yang keempat, pemantau. Nah, pemantau ini pasti selalu mengingatkan peraturan dan konsekuensinya. Nih, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi. Jangan diulangi lagi ya. Itu posisinya pemantau. Itu selalu mengingatkan konsekuensi. Nah, yang terakhir, manajer. Di manajer ini, karena tadi kita harapannya kita itu bisa membantu anak-anak untuk memecahkan masalah mereka. Jadi di sini manajer itu tanggapan suhu paling tinggi. Jadi yang dikatakan, Penekanan ya. apakah kamu tahu kesalahanmu? Kan suruh mikir. Apa ya salahnya saya? Saya nggak pakai atribut lengkap. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki permasalahanmu, kesalahanmu? Jadi anak disuruh mikir, mencari masalahnya sendiri. Oh, kalau saya atributnya nggak lengkap, berarti saya harus melengkapi. Caranya gimana ya? Oh, di koperasi ada, saya beli. Itu posisi manajer. Nah, ini tadi udah saya salah baca. Nah, udah paham ya Bu ya? Perbedaan posisi penghukum teman. Saya ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalimat saya sangat kecewa dengan kamu. Ini posisi apa? Apa Bu? Pembuat rasa bersalah. Betul. Lanjut. Saya sangat kecewa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Penghukum. Tuh. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu guru. Betul nggak ya? Ya betul. Lanjut. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Kaitan aturan konsekuensi. Konsekuensi. Apa?
Aturan, konsekuensi. Konsekuensi. Kamu tidak akan. Posisi yang mana? Yang kaitan ada aturan. Aturan. Pemantau, pengawas. Oh iya. Kan kalau pemantau itu kita selalu mengingatkan peraturannya, konsekuensinya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Oke, saya tidak akan menyebutkan keyakinan kelas itu apa, tetapi saya hanya yang bertanya, kira-kira kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena selama ini yang sering kita dengar itu peraturan kelas. Nah, di paradigma baru ini ada keyakinan kelas. Kira-kira kenapa? Kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Kenapa? Ya, rasa memiliki. Betul. Agar ada rasa memiliki. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu yang membuat adalah murid-murid. Kalau peraturan, murid dan guru. Nah, kalau murid-murid otomatis itu terjadi dari kesadaran mereka. Saya keyakinan kelasnya mau ini. Kalau peraturan biasanya, peraturan hari ini seperti ini ya, gimana? Ya, anak setuju nggak setuju ya? Setuju. Itu bedanya. Keyakinan kelas itu disepakati oleh murid-murid, mereka yang menciptakannya. Itu kenapa sekarang lebih baik kita keyakinan kelas dibandingkan dengan peraturan. Nah, nih pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, lalu dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas yang mudah diterapkan, yaitu tadi kondisi kelas saya berbeda dengan kondisi kelas Bu Ayu. Otomatis keyakinan kelasnya pun harus berbeda, disesuaikan. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau tingkat SMP, SMA, SD itu karena mereka sudah bisa nulis, jadi keyakinan kelas pasti angket. Mereka seperti apa keyakinan kelasnya? Tempel. Nah, seperti kita buat visi-misi itu Bu. Jadi ditempel, kita golongkan mana yang kata-katanya sama, kita satukan, akhirnya didapatlah keyakinan kelasnya ABCD sesuai dengan kesepakatan mereka. Selanjutnya segitiga restitusi. Kita baru dengar ya, saya pun juga baru mendengar kata restitusi ini dalam program guru penggerak ini. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru maupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pertanyaan saya, ini ada 3 tahapan, ada 3 langkah. Kira-kira kalau yang kita lakukan hanya 2 langkah saja, diperkenankan atau tidak? Nggak jadi segitiga kan Bu? Nggak jadi segitiga. Boleh tidak? Boleh? Boleh saja. Tetapi ibaratnya kita masak itu kayak kurang bumbunya, jadi kurang sedap. Pertanyaan yang kedua, urutannya tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Bisa tidak? Kalau yang pertama yang kita lakukan itu validasi tindakan yang salah dulu, baru menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas. Boleh atau tidak dibalik? Boleh atau tidak, Wira? Boleh, tapi yang kurang ikhlas. Boleh-boleh saja. Yang terpenting adalah intinya
kita menuntun anak untuk memecahkan permasalahan yang mereka lakukan, atau mereka bisa mencari jalan keluar, mencari kalau punya masalah itu mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Masalah yang mana duluan, validasi dulu ya tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Tuh, salah belum tentu salah. Salah itu juga jadi bahan untuk kita. Iya. Nah, kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas ini, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia sempurna. Ibu juga pernah melakukannya. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kalimat yang bisa kita pakai ini, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena kamu ingin mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Untuk pertanyaannya itu, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan yang terakhir, apa yang bisa kamu perbuat untuk menebus kesalahanmu? Nah, ini saya punya contoh penerapan segitiga restitusi. Dengar ya. Oke, Bu. Ini nggak dengar ya, Bu ya? Ini aja Bu ya. Halo anak hebat. Tanya, lagi ngapain? Oh, ternyata sedang bermain mencocokkan. Itu ada kita kayak permainan yang kita cocok-cocokkan ya Bu ya. Nah, itu saya tanyakan dulu kepada Jihan. Ibu pengen ngajak ngobrol sebentar. Boleh tidak kalau mainannya kita singkirkan sebentar saja? Ternyata boleh, kata Mbak Jihan. Nah, akhirnya saya tanya, Mbak Jihan, akhir-akhir ini Ibu perhatikan Mbak Jihan itu kalau di kelas itu lemes, ngantuk. Bener nggak? Bener. Kira-kira kenapa ya Mbak Jihan kok lemes? Kita tanya, itu menstabilkan identitas. Ini Bu, aku kalau tidur itu malam jam 12 aku baru tidur. Jadi aku di sekolah ngantuk. Nah, menstabilkan identitasnya gimana? Oh begitu. Nggak apa-apa. Itu wajar. Ibu juga seperti itu. Kalau malamnya Ibu begadang, pasti di sekolah itu Ibu ngantuk. Itu kita menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kira-kira Mbak Jihan pasti punya alasan kenapa bisa ngantuk. Akhirnya dia cerita, saya itu kalau jam 8 gak bisa tidur Bu. Saya tuh ngantuknya jam 12, jadi aku tidurnya jam 12. Kalau jam 8, jam 9 aku masih asik nonton TV belum ngantuk. Oh seperti itu. Kita tanyakan dulu alasan dari tindakan
dengan keyakinan kelas kita tidak ya? Mbak Jihan masih ingat keyakinan kelas kita apa? Bertanggung jawab. Iya betul, bertanggung jawab. Semangat. Kalau belajar harus semangat. Itu keyakinan kelas kita. Mbak Jihan kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Itu pertanyaan terakhir, menanyakan keyakinan. Tidak, Bu. Kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, kira-kira apa yang bisa Mbak Jihan perbuat atau Mbak Jihan lakukan untuk memperbaiki kesalahan Mbak Jihan? Nanti malam aku tidurnya jam 9 biar paginya aku nggak ngantuk. Akhirnya Jihan bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, inilah yang diharapkan pada penerapan segitiga restitusi. Karena biasanya kalau kita menemukan permasalahan pada anak, kamu itu kenapa sih nangis? Bu Nani masih ingat waktu Radeva dengan Rafa berantem sampai tonjok-tonjokan sampai jambak-jambakan? Itu yang pertanyaan pertama kali Bu Nani tanya apa? Kamu kenapa? Akhirnya apa? Radeva tambah tantrum. Sampai ke bawah lantai, aku gak mau ngomong. Saya deketin, masih belum mau. Saya megang Rafa, Bu Nani megang Radeva. Akhirnya saya ajak tukar. Bu Nani pegang dulu Rafa, saya pegang Radeva. Saya gendong, saya elus-elus punggungnya. Sabar, sabar. Iya gak apa-apa, marah dulu, keluarin marahnya. Marah itu wajar. Ibu juga pernah marah. Udah. Saya udah merasa apa ya, kalau marah kan kita ambekan apa napas ya. Napasnya itu ngos-ngosan kalau lagi marah. Saya nunggu Radeva itu nafasnya mulai stabil. Pas sudah mulai stabil, saya tanya, udah bisa diajak ngobrol belum? Masih diam. Oke, belum, berarti tenangin hatinya dulu. Kalau udah bisa diajak ngobrol, ngomong sama ibu. Nah, udah mulai nggak ngiseng-ngiseng lagi nangisnya. Saya tanya, udah bisa diajak ngobrol? Ngangguk. Akhirnya tadinya pertama saya bawa ke kantor. Ternyata di kantor Bu Malina lagi kerja. Akhirnya saya bawa ke ruang UKS. Saya dudukkan. Radeva sudah bisa diajak ngobrol? Bisa. Oke. Radeva kenapa? Itu tadi loh Bu, kursiku tuh ditarik-tarik sama Rafa. Akunya jengkel. Iya nggak apa-apa jengkel. Ibu juga kalau misalnya tempat duduk ibu diambil orang lain, ibu juga jengkel. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Nah, hanya lagi, kamu kenapa? Kamu pasti punya alasan marah-marah. Ya itu aku tuh jengkel sama Rafa, aku tuh gak mau deket sama Rafa. Ayo jawab. Tuh, kamu kenapa? Kamu punya alasan marah. Itu validasi tindakan yang salah. Ya udah. Sekarang Bu Nur mau tanya. Kita punya, karena anak-anak belum paham keyakinan kelas. Akhirnya saya tanya. Kita punya aturan kelas. Kamu tahu aturan kelas kita apa? Belum mau jawab. Karena dia nggak mau jawab, akhirnya saya spill. Aturan kelas kita salah satunya boleh tidak? Kalau kita berantem dengan teman, nggak boleh. Boleh tidak? Kita tonjok teman kita, kita jambak teman kita. Nggak boleh, tidak boleh karena sakit. Kita juga tidak mau seperti itu kan? Iya. Nah, sudah berarti nanti boleh tidak kamu seperti itu lagi? Nggak boleh. Ya, sekarang gimana? Mau masuk kelas? Mau Bu. Terus gimana? Tapi aku nggak mau duduk sampingnya Rafa. Oke boleh. Untuk menghindari biar kamu tidak berantem dengan Rafa, duduknya nggak sama Rafa dulu nggak apa-apa. Tapi bisa minta maaf, saling minta maaf. Nggak mau minta maaf, ya sudah. Nggak mau minta maaf nggak apa-apa. Tapi nanti harus saling maafan. Biar hilang dulu sakitnya di hati. Kalau sudah hilang nanti kita maafkan lagi. Iya. Nah, harusnya memang seperti itu. Jadi anak-anak itu kita ajak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Karena terkadang kita apa-apa langsung aja ngono. Tapi iya, kamu kenapa? Ibaratnya kita aja kalau lagi jengkel, kita ditanya kenapa aja marah. Apalagi anak-anak. Iya. Tanya pertanyaan Bu Ayu tadi. Kalau kita itu apa tadi Bu nanyain anaknya yang kita tanya yang nakal tadi, nakalin temennya malah nangis, itu termasuk membuat rasa bersalah tidak? Begitu, betul ya Bu? Tadi kuncinya
ada di kalimat membuat rasa bersalah. Sekarang ditanya lagi ke Bu Ayu, kalimat apa yang Ibu lontarkan ke anak? Tadi kamu apa yang masih buat nangis? Terus dia kan diem kan, nggak mau jawab. Emangnya tadi ini ngapain kamu? Terus kamu apain? Terus yang nangis tadi, kamu diapain? Ditonjok. Kamu ngapain duluan? Kamu nggak ngapa-ngapain. Nah yang inget tadi yang nonjok apa? Diem malah nangis nangis juga. Gitu jadi, aduh, jadi belum punya langsung. Aduh, Iya. Kadang memang anak-anak kita ini mungkin tidak bisa disamakan dengan jenjang-jenjang di atas kita. Kadang kita ngomong halus pun mereka itu justru peka ngelihat kita. Sebenarnya kita nggak marah, kita cuma nanya aja, mereka udah nangis. Ya, kalau saya pribadi kuncinya di kalimat yang kita gunakan, mimik, intonasi yang kita gunakan. Itu kira-kira kita membuat rasa bersalah atau tidak? Kalau sekiranya kata-kata yang kita gunakan itu justru sudah sesuai dengan kalimat-kalimat pada segitiga restitusi, berarti sebenarnya itu juga tidak membuat rasa bersalah. Itu menurut saya tergantung dengan cara kita penyampaiannya. Karena memang tidak bisa disamakan kalau anak-anak ini. Kadang kita belum nanya aja udah embik-embik. Gitu. Nah, kalau untuk triknya, ini kebetulan saya baru menerapkannya secara full segitiga restitusi secara sempurna itu baru di kasusnya Radeva dengan Rafa. Untuk selanjutnya karena belum nemu lagi yang sampai harus harus dilakukan restitusi, jadi belum dilakukan lagi. Mungkin kalau kedepannya kita menemui kasus-kasus atau permasalahan yang sama, saya coba terapkan, ya. Apakah efektif atau tidak? Nah, yang terakhir, baca nggak Bu? Ini Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung mengharai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri ada hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot hingga kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah yang mengajari saya siapa Bu? Kata Dino. Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto
pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, pertanyaan saya, bagian mana yang menstabilkan identitas? Kalau dari kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan tadi, bagian mana yang termasuk menstabilkan identitas? Yang mengatakan kalau salah itu manusiawi itu Ya, betul. Yang mengatakan Ibu Suti tadi mengatakan bahwa melakukan kesalahan manusiawi. Kalau untuk yang validasi, yang mana? Ibu Ira, yang mana? Validasi tindakan yang salah. Ya, keto, tapi dia akhirnya sudah mengerjakan kan? apakah yang akan dilakukan untuk mengganti jika kancing sinu yang terlepas? Apa yang akan dilakukan untuk mengganti tiga kancing untuk pintu yang terlepas? Itu yang apa? Bu? Validasi. Validasi tindakan. Saya ingatkan lagi. menarik ke meja atau dengan kasar sampai 3 kaki terlipat. Validasi tindakan dan tanya, apa alasan kamu melakukan itu? Ya, Apa alasan kamu melakukan itu? tahankan diri. Untuk yang terakhir, yang menanyakan keyakinan kelas. Dia belajar menyanyi. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Itu menanyakan keyakinan kelas karena diingatkan lagi keyakinan kelasnya seperti apa. Pemecahan masalah dari validasi dari tindakan yang salah tadi apa? Ya. Nah, sampailah di akhir cerita. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial, kompetensi pendidikan ya yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol apa kita pada saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tidak masalah kalau memang posisi kontrol kita belum bisa sampai manajer. Setidaknya jangan sampai kita berada pada posisi penghukum. Namanya proses itu sedikit demi sedikit, tidak ada serta-merta langsung tinggi. Mari kita berproses. Semoga dari materi yang telah saya sampaikan ada manfaatnya, ada pengetahuan, ada ilmunya yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Saya ucapkan akhirnya sampai akhir ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya, atas kerendahan hatinya, kesediaannya untuk hadir pada kegiatan aksi nyata yang saya laksanakan. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri.
tidak? Sekarang ini teman-teman guru buat lingkaran, kita mau membahas apa kira-kira ya? Tentang Tentang apa ya? Persegi. Persegi. Belum tahu ya? Oke, tidak apa-apa. Tahu. Hari ini Bu Guru membuat lingkaran, kita mau berdiskusi tentang keyakinan kelas kita. Kelas berapa? Kelas berapa? Kita akan membuat keyakinan kelas B3. Teman-teman tahu tidak sih keyakinan kelas itu apa ya? Apa peraturan? Peraturan kelas. Iya, peraturan kelas yang kita yakini. Oke? Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak keyakinan kelas kita itu ada apa saja ya? Keyakinan peraturan kelas kita. Apa tidak tidak boleh teriak-teriak. Tidak boleh jalan-jalan saat tidak Iya, boleh nggak boleh keliling. keliling. Apalagi? Apa? Tidak boleh Tidak boleh apalagi tidak boleh mengejek, tidak boleh menendang, apalagi tidak boleh meninju, apalagi Oh membereskan iya, makanan. setelah makan kita bertanggung jawab membereskan apa? Setelah makan, membereskan makanan. Biasanya suka ada sisa-sisa apa sayang? Sisa yang jatuh, makanan yang jatuh. Masih ada sisa-sisa makanan yang jatuh ya. Iya. Terus sekarang apa lagi? Kalau teman-teman berangkat ke sekolah, Ayo. harus ngapain dulu? Apa enggak? Salim, betul kata tangan hari salim ya, sebelum sekolah mandi. Sesudah sampai di sekolah jangan lupa salim, bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus kalau kita mau cuci tangan, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita cuci tangan, biasanya kita berjajar. Iya. Berarti kita harus antri. Nggak boleh nyerobot. Boleh tidak nyerobot. Oh ya, nggak boleh. Nggak boleh dorong-dorongin, nggak boleh Terus, nyerobot. ya teman-teman, kalau sudah menggunakan mainan, terus bagaimana lagi? Diberesin, betul. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, sekarang kita mau buat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas kita apa saja yang pertama? Yang anak-anak. Keyakinan kelas apa? Apa aja? Ya Mas Bintang, Mbak Zahra. Apa? Tidak boleh menendang. Apalagi? Tidak boleh mengejek temannya. Tidak boleh memukul. Apa? Oh boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kata Mbak Zahra. Tidak boleh mengagetkan temannya. Apa Mbak Rina? Waktu makan. Bagus. Oh iya, nggak boleh ngobrol waktu Iya. makan. Tidak boleh ngobrol. Apalagi? Apalagi? Tadi kalau mau cuci Ayo. tangan, Apalagi kalau cuci tangan harus mengantri. Apalagi kalau sudah selesai makan, membereskan makanannya. terus kalau sudah selesai bermain bersama, Kalau udah selesai, membereskan. Nah, itu mulai sekarang itu menjadi keyakinan kelas kita ya. Nah,